Halo teman-teman, namaku Ilyas. Aku berasal dari sekolah SDN Madokan Semampir 1, Surabaya. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang bangau dan kepiting yang ditulis oleh Zulfadi El Azam dan diterbitkan oleh Palito Media. Mari kita mulai ceritanya. Alkisah, hiduplah sebuah bangau di sebuah kolam. Bangau sangat suka tinggal di sana karena di sana banyak sumber makanannya. Ikan-ikan di sana sangat membencinya, tetapi bangau menyukai mereka karena mereka adalah makanan favoritnya. Seiring berjalannya waktu, usia bangau menjadi lebih tua. Bangau merasa cepat kelelahan ketika terbang di udara dan ia tidak bisa lagi terbang jauh lagi. Suatu saat, ikan-ikan di sana melihatnya. "Hei, janganlah kamu mendekati bangau. Jangan khawatir, ia tidak bisa menangkapku karena ia menjadi lebih lambat." Bangau sangat senang ketika melihat ikan yang menuju ke arahnya. Bangau segera berlari dan melompat ke arah ikannya. Tetapi keseimbangannya yang lemah, bangau terjatuh ke kolamnya. Suatu pagi, bangau duduk di kolam. Ia meratapi dirinya. "Ada apa dengan saya? Sendi-sendi saya mulai sakit hari ini. Saya sudah tidak makan selama 2 hari. Kalau saya begini terus, saya akan mati kelaparan." Akhirnya, bangau merencanakan sebuah rencana yang berisi cara untuk menangkap makanan dengan tidak bekerja keras. Keesokan harinya, bangau memulai rencananya. Ia duduk di tepi kolam. Ia tidak tertarik untuk menangkap ikan-ikan yang di sekelilingnya. Akhirnya, ikan-ikan di sana pun mendekati mereka. "Apakah dia sedih?" kata ikan. "Mungkin dia sedih karena ia tidak bisa menangkap kita," kata ikan lainnya. "Apakah dia akan mati?" kata-kata. Akhirnya, muncul sebuah kepiting yang mendekati bangau. "Hei, apakah kamu sedih?" "Ya, aku sedih." "Kenapa kamu sedih?" Aku sedih karena akan ada berita buruk tentang kolam ini." "Berita buruk apa?" "Saya tidak tega untuk memberitahu kalian." "Ayolah bangau, kita kan tinggal bersama-sama di kolam ini." "Baiklah, jika kamu bersikeras." "Saya dengar penduduk desa akan mengisi kolam ini dengan sebuah tanaman." "Ya ampun, itu benar-benar berita buruk." "Tidak jauh dari sini, aku melihat sebuah kolam yang dekat dari kolam ini. Saya akan mengantar kalian ke kolam itu." "Baiklah, hantarkan kami ke sana." "Tapi aku perlu syarat." "Apa syaratnya?" "Aku harus beristirahat selama waktu yang dibutuhkan." "Baiklah, kami akan menuruti syaratmu. Hantarkan kami ke sana." Akhirnya, bangau menghantar ikan-ikan ke sana, ke kolam. Ikan-ikan di sana pun siap untuk dibawanya ke kolam baru. Akhirnya, ikan-ikan di sana dibawa oleh bangau. Namun bangau membawa mereka ke sebuah bukit. Akhirnya bangau memakan mereka. Hal itu terjadi terus-menerus sampai kepiting besar ingin diantarkan ke kolam baru itu. Akhirnya bangau membawa kepiting besar itu ke kolam baru. "Apakah masih jauh?" kata kepiting.
Sebenarnya kolam itu tidak ada. Aku memakan ikan-ikan yang aku bawa tadi. Mendengar kata-kata itu, kepiting langsung menjepit leher si bangau. Akhirnya bangau tidak bisa bernafas dan akhirnya terjatuh. Akhirnya kepiting menuju ke kolam yang lama. Akhirnya dan kepiting pun menceritakan hal itu ke semua ikan yang tersisa. Mereka senang mendengar bangau jahat itu mati dan mereka hidup aman dan damai. Pelajaran yang kita petik dari sini adalah janganlah kamu menipu orang. Jika kamu menipu orang, kamu akan mendapat balasannya. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Dongeng budale toka ati. Semangate kaya geni, mukir jio lan budi pekerti. Salam literasi. Dadah.